Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Nurauda. Di sini saya akan menjelaskan hmm, tentang poligon. Jadi, apa sih yang ada poligon itu? Poligon itu adalah rangkaian dari segi banyak atau rangkaian titik secara berurutan sebagai kerangka dasar pemetaan. Terus untuk prinsip poligon, yaitu pertama menetapkan sudut jurusan dan jarak untuk menentukan koordinat. Terus yang kedua, agar poligon ter- terarah, maka salah satu sisinya diketahui sudut arahnya azimut. Terus yang ketiga, supaya titik koordinat dapat diketahui dalam sistem koordinat yang ada, maka perlu diikat pada titik-titik yang diketahui koordinatnya. Titik tetap. Lalu yang keempat itu untuk titik berikutnya dihitung dari titik-titik yang diketahui koordinatnya. Contoh itu untuk kontrol titik akhir poligon dikaitkan pada satu titik tetap tetap. Nah, jadi terus kita masuk di materinya. Pertama arti poligon. Nah, arti poligon itu adalah poli itu banyak dan gon itu sudut. Nah, untuk kegunaan poligonnya itu pertama sebagai kerangka horizontal pada daerah pengukuran. Lalu kontrol jarak dan sudut, basic basic titik untuk pengukuran selanjutnya, dan terakhir memudahkan dalam perhitungan dan plotting peta. Nah, untuk syaratnya itu syarat poligon jurusan awal, koordinat awal, semua sudut diukur, semua jarak diukur. Nah, jadi ini adalah contoh alat yang kita pakai saat mau mengukur untuk materi poligon. Nah, itu bisa menggunakan total station atau theodolit. Nah, cara mengukur sudutnya itu adalah centering alat theodolit di titik, lalu arahkan teropong ke target pertama dalam keadaan biasa. Lalu baca horizontalnya, lalu balik teropongnya searah jarum jam ke target kedua. Itu sama dihitung juga. Lalu diubah ke luar biasa dengan cara diputar teropongnya. Itu balik nembak ke target kedua dan target pertama. Lalu lalu poligon itu dibagi dua. Yang pertama ada tertutup. Nah, di sini saya akan menjelaskan poligon tertutup. Jadi poligon tertutup itu adalah titik awal dan titik akhir merupakan titik yang sama. Jadi jika kita mulai diukur titik A, otomatis kan kita pasti akan mengukur B, C, D. Nah, itu balik lagi. Nah, kalau tertutup ini balik lagi sampai ke A lagi. Jadi berarti kalian mengukur dari A sampai Z, terus balik lagi ke A. Nah, untuk pengukuran sudut yang dilaksanakan sudut luar, intinya itu untuk arah luar itu menggunakan rumus 2n plus 4 90 derajat atau n plus 2 180 derajat. Sedangkan untuk sudut yang arah ke dalam itu 2n min 4 90 derajat atau n min 2 180 derajat. Nah, ini dulu untuk sudut keluar. Jadi memutar alatnya itu ke arah luar dan dan ini adalah untuk arah ke dalam. Selanjutnya ada poligon terbuka. Poligon terbuka itu juga dibagi lagi. Nah, pertama saya ingin menjelaskan tentang poligon terbuka bebas. Nah, poligon terbuka bebas itu adalah pada poligon ini mengukur sudut dan jarak tidak dapat dikontrol. Jadi pengukuran ini tidak memerlukan ketentuan tentang letaknya dalam peta, maka tidak dapat memerlukan hitungan-hitungan dalam pemetaannya. Jadi cukup diukur panjang sisi dan besar sudutnya. Biasanya itu untuk poligon terbuka dia itu untuk jalanan seperti jalan tol. Nah, sedangkan untuk tertutup itu biasanya untuk gedung. Nah, lalu ada ini poligon terbuka sebagian. Nah, syarat-syaratnya itu adalah satu titik harus diketahui koordinatnya. Terus satu sisi harus diketahui sudut jurusannya. Nah, terakhir itu ada dua buah titik harus diketahui koordinatnya. Nah, maka untuk memenuhi syarat pertama, kita harus menetapkan, memilih sebuah titik tetap atau benchmark dalam salah satu titik poligon yang sudah ada koordinatnya dengan tujuan memudahkan perhitungan titik berikutnya. Lalu untuk syarat kedua, sebelum mulai pengukuran, hendaknya teodolit diarahkan dahulu ke titik lainnya agar tetap dihitung sudut jurusannya dari dua buah titik yang ber, yang berkoordinat. Untuk poligon jenis ini, besar sudut dan jarak berukur tidak dapat dikoreksi secara analitis. Nah, selanjutnya itu ada poligon terbuka sempurna.
Jadi block syukur ini adalah sama seperti sebelumnya, titik tetap dan awal titik akhir harus sudah diketahui koordinat dan sudut jurusannya. Jadi titik tetap inilah yang pengukuran diarahkan ke titik lain, kemudian diukur sudut-sudut pada titik tertentu, sehingga mendapatkan sisi sudut jurusan yang berhubungan. Untuk jenis poligon ini, sudut maupun jarak dapat dikoreksi secara analitis. Nah, jadi ini adalah untuk koreksi sudut pada poligon itu ada cara rumus juga. Nah, contoh rumusnya ini. Jadi eh, pengukuran yang didapat ke arah sebelah kanan, eh, ju- pada sudut sebelah kanan itu rumusnya adalah awal dikurang akhir ditambah n dikali 180 derajat. Nah, sedangkan untuk ke sebelah kiri itu akhir dikurang awal ditambah n dan dikali 180 derajat. Terus ini juga contoh poligon terikat sempurna. Nah, terus di sini ada syarat pembuatan titik poligon. Nah, pertama itu adalah kita menentukan jumlah titik poligon harus berdasarkan fungsi poligon. Yang kedua, bentuk poligon diusahakan tidak terlalu banyak sudut, jadi jangan terlalu banyak sudutnya. Yang ketiga, jarak pada dari setiap titik poligon diusahakan mendekati sama. Jadi ya eh, kalau bisa, misalnya dari sudut A ke B itu jaraknya 10 meter. Nah, dan ke C itu harus 10 meter juga kalau bisa. Cuman kalau tidak bisa diusahakan intinya jangan terlalu pendek. Terus centrak itu diusahakan tidak membentuk sudut lancip. Nah, terus di sini juga ada syarat penetapan titik poligon. Yang pertama itu memudahkan untuk pelaksanaan pengukuran titik poligon harus dipilih pada daerah yang mudah dibidik secara langsung. Jadi kayak nggak ada hambatan. Untuk centrak itu ada yang terakhir adalah untuk memudahkan mencari titik poligon. Usahakan titik poligon tersebut terletak dekat dengan objek-objek yang mudah dikenal. Misalnya kayak seperti pohon, tiang, listrik, dan lain-lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Nurauda. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang kedua yaitu tachiometry. Jadi tachiometry itu dibagi dua, ada tangensial dan stadia. Nah, pertama apa sih tachiometry itu? Jadi tachio itu adalah cepat dan metri itu adalah pengukuran. Jadi maksudnya itu adalah mempercepat pengukurannya. Nah, eh, apa? Di sini saya akan menjelaskan tachiometry tang tangensial. Jadi taciometri tangensial ini adalah salah satu metode dalam taciometri yang digunakan untuk mengukur jarak horizontal dan beda tinggi antara dua titik tanpa menggunakan alat bantu atau contohnya seperti pita ukur. Nah, jadi untuk prinsipnya tachiometri tangensial ini pengukuran dilakukan dengan cara membaca sudut miring dan selisih antara bacaan benang atas dan benang bawah pada rambu ukur. Terus untuk basisnya yang diperoleh dari selisih bacaan ini digunakan untuk menghitung jarak horizontalnya dan beda tinggi antara titik pengamat dan titik yang diukur. Nah, untuk rumus taciometri diferensial itu adalah S per tan. Jadi S itu adalah basis yaitu tahu selisih antara bacaan benang atas atau BA dan benang bawah atau BP. Terus untuk tanahnya ini adalah sudut miring yang dibentuk oleh garis pengamat dengan garis horizontal. Itu untuk menghitung jarak datar. Untuk menghitung jarak tingginya, itu adalah tinggi alat ditambah jarak datar yang telah dihitung dikali tan A dikurang BT2. Jadi untuk I-nya itu adalah tinggi alat, D-nya itu adalah jarak yang telah dihitung, A-nya itu adalah sudut miring diukur, dan BT2 itu adalah tinggi bacaan benang pada rambu atau bisa dibilang BT. Nah, untuk langkah-langkah pengukuran tachiometry tangensial itu adalah yang pertama kita menentukan titik pengamatan. Maksudnya ini adalah tentukan titik pengamatan di lapangan yang akan digunakan sebagai stasiun pengukuran. Lalu pengaturan teodolit. Jadi kita pasang dan atur teodolitnya dengan benar. Terus yang ketiga ini adalah pengamatan sudut dan bacaan rambu. Jadi kita arahkan teodolit ke arah rambu ukur. Lalu di situ kita baca BE, BA, BB dan BT. Sorry. Kita baca BA, BB dan benar. Jadi kita bacalah BA dan BB untuk mendapatkan nilai basis. Nah, untuk menghitung jarak dan beda tingginya, kita itu menggunakan rumus
jarak datar dan beda tinggi antara titik pengamat dan titik diukur. Nah, untuk kelebihannya itu adalah metode sederhana yang mudah dipahami. Tidak memerlukan peralatan kompleks selain teodolit dan rambu ukur. Tapi untuk kekurangannya, dia itu kurang akurat dibandingkan dengan sistem tachyometry lainnya. Jadi bisa dibilang eh, tachyometry terminal ini tidak seakurat yang dibandingin Stadila. Jadi dia itu memerlukan pengamat langsung pada dua sudut yang bisa memakan waktu lebih lama. Jadi dia juga lebih lama dibandingkan sudut lainnya. Nah, untuk contoh perhitungannya, sudut miring dari titik pertama itu adalah 30 derajat. Lalu untuk sudut miring kedua itu adalah 45 derajat. Nah, bacaan benang BA-nya itu adalah 2,5 meter, BB-nya itu 1,5 dan tinggi alat ukurnya 1,6 meter. Bacaan benang pada rambut tengah itu 2 meter. Lalu eh, ada Tajometis Stadia. Jadi dia ini adalah sama seperti sebelumnya, tapi di sini itu dia menggunakan prinsip segitiga sebangun untuk menentukan jarak horizontal dan beda tinggi antara dua titik tanpa menggunakan pita ukur. Jadi sistem ini yang dilengkapi dengan Stadia Hertz untuk mengukur sudut dan bacaan pada rambut ukur. Nah, untuk prinsipnya itu adalah pengukuran dilakukan dengan cara membaca sudut vertikal atau sudut zenit dan bacaan BA. Bacaan BA, BT, dan BB pada rem ukur. Yang diperoleh dari selisih bacaan ini digunakan bersama konstansa untuk menghitung jarak horizontal dan beda tinggi antara titik pengamat dan titik yang diukur. Lalu untuk langkah-langkah pengukurannya itu yang pertama masih sama, yaitu kita tentuin titik pengamat di lapangan, lalu mengatur teodolitnya. Nah, yang beda di sini yaitu pengamatan sudut dan bacaan rambu. Jadi arahkan dulu ke arah rambu, catat bacaan sudut vertikalnya atau sudut zenitnya. Lalu bacalah BA-nya, BT dan BB pada rambu ukur untuk mendapatkan nilai basis atau ya. Lalu yang terakhir itu adalah perhitungan jarak dan beda tinggi. Nah, caranya itu adalah gunakan rumus untuk menghitung jarak datar dan beda tingginya antara titik pengamat dan titik yang diukur.